Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggi Angelina, mahasiswa Universitas Aisyah semester 3 Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mewawancarai salah satu kakak tingkat di universitas saya sendiri, yaitu Kasipti Ilahi. Beliau merupakan salah satu kader Muhammadiyah yang ada di Universitas Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Enggi bermaksud ingin mewawancarai kakak mengenai kemuhammadiyaan. Apakah kakak berkenan untuk Enggi wawancarai? Berkenan. Baiklah. Nama kakak Siti Ilahi. Kakak asli dari Jerowas. Jerowas itu daerah mana ya, Kak? Jerowas, Serang, Banten. Oh, daerah Banten. Iya, daerah Banten. Kakak di ortonom ya. Kakak lebih aktif di ortonom Muhammadiyah. Itu di Tapak Suci itu anggota di cabang ya, bagian cabang itu anggota. Terus di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu sebagai Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini cabang ya, cabangnya itu di Pontang, itu sebagai sekretaris umum. Kalau di kuliahnya itu kakak di IMM itu di bidang, kalau dulu itu di bidang kader, di bidang kader, tapi sekarang diamanahi di ketua bidang riset keilmuan, riset RPK, riset RP-nya itu apa, riset di RPK aja ya, di RPK IMM itu tentang keilmuan, lebih tentang keilmuan gitu. Itu di IMM. Kakak lebih aktif di Tapak Suci, di PM sama IMM. Berarti banyak itu, ya. 3 ortonom itu aktif. Berarti kakak aktif banget loh. Alasan utama kakak bisa aktif di ortonom tersebut, kalau boleh tahu apa ya? Oke, secara garis besar ya kakak itu melihat otonom Muhammadiyah itu pengkaderannya itu lebih praktis, terus berkelanjutan juga, berkemajuan itu. Jadi di perkaderan Muhammadiyah itu lebih bahasanya rapih gitu ya. Terarah berarti ya, Kak? Tuh, iya, udah terarah. Yang mulai dari bawah sampai ke atas itu udah ada tahapan-tahapan perkaderannya. Kalau boleh tahu, tokoh inspiratif siapa tokoh inspiratif kakak di kemuhammadiyaan? Kalau masalah tokoh yang ini ya, tokoh inspiratif kakak itu yaitu Pak AR Fahrudin. Pak AR Fahrudin itu pemimpin yang paling lama di Muhammadiyah dalam sejarah. Itu Pak AR Abdul Rojak Fahrudin nama lengkapnya. Kiai Haji Abdul Rojak Fahrudin nama lengkapnya itu. Beliau itu yang membuat terinspirasi itu, beliau orangnya sederhana, terus jujur juga, terus orangnya ikhlas kalau berdakwah itu. Jadi
di situ kakak melihat sosok AR Farudin itu sebagai contoh gitu. Contoh seorang pemimpin di situ. Orangnya sederhana, jujur, ikhlas juga. Ya. Gitu. Beliau sekarang masih hidup kan Kak? Masih ada gitu beliau sekarang? Pak AR. Iya. Kalau Pak AR sudah meninggal. Pak AR itu ya dalam sejarahnya beliau pemimpin Muhammadiyah terlama dalam sejarah Muhammadiyah, pemimpin paling terlama dalam sejarah Muhammadiyah. Tetapi beliau selama hidupnya nggak punya rumah sendiri gitu. Makanya beliau itu sederhana. Kalau berdakwah itu sering pakai sepeda gitu, berkeliling di daerah, ikhlas, nggak mau dikasih uang, nggak gitu. Iya, berarti benar-benar ikhlas ya. Ikhlas untuk menyebarluaskan agama ya Kak. Iya. Apa? Bisakah kakak menceritakan sedikit pengalaman yang sangat berkesan selama gabung di Orto Muhammadiyah? Apa aja gitu yang berkesan? Oh. Banyak pastinya ya. Ya itu ya. Sebenarnya banyak yang berkesan, cuman kakak sampaikan sedikit aja. Di Muhammadiyah itu yang paling berkesan itu ya, setiap acara itu orangnya lebih sering membantu gitu. Membantunya itu tidak hitung-hitungan gitu. Ketika kakak menjadi kayak mungkin otonom ketika kakak mencari dana itu, ketika kakak mencari dana di warga Muhammadiyah, di tokoh-tokoh Muhammadiyah setempat itu, pasti tokoh-tokoh itu, orang-orang itu memberikan support, memberikan material seperti dana juga. Itu pesan yang kakak ambil itu, orangnya saling membantu gitu, gotong royongnya ada gitu. Sangat menarik. Selanjutnya apa sih yang kakak harapkan terhadap Orto Muhammadiyah untuk kedepannya? Ya kakak sih, kalau harapan kakak ya kepada Orto Muhammadiyah, lebih ke mahasiswa, lebih ke mahasiswa dulu, karena kakak juga sedang kuliah ya. Ya. Ketika kader Muhammadiyah itu yang berasal dari kader Muhammadiyah nih, ketika kuliah itu perbanyak membaca dulu. Jangan sampai terbawa isu-isu gitu. Karena banyak isu-isu yang membawakan nama agama gitu, tetapi ya di belakangnya bermain politik. Pesan ya sebenarnya dari Muhammadiyah juga ya, Muhammadiyah itu tidak ikut serta dalam politik praktis, dalam partai-partai itu enggak, tapi kader-kadernya itu boleh masuk partai-partai praktis kayak gitu. Tetapi ya lebih baik jangan sampai gitu, kader-kader yang sudah dicetak oleh Muhammadiyah itu mengotori nama Muhammadiyah gitu. Karena banyak juga kader Muhammadiyah, ya setidaknya harus ingat lah gitu asal usulnya pengkaderan itu
kamu di mana gitu, pengkaderan kamu itu di mana. Ya pesan untuk semuanya itu terkait dalam otonom, terus apa, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan hidup cari kehidupan di Muhammadiyah gitu. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan cari kehidupan di Muhammadiyah. Itu pesan siapa? Pesan Kiai Ahmad Dahlan gitu. Semenjak semasa hidupnya kayak gitu. Karena banyak kok orang yang mencari kehidupan di Muhammadiyah tapi tidak menghidupi Muhammadiyah kayak gitu. Jadi kan seperti misalkan di kampus nih ya Kak, seperti yang kita tahu kan tidak semua mahasiswa itu kan memahami Muhammadiyah itu seperti apa. Mereka taunya kan Muhammadiyah itu organisasi yang kayak gini kayak gini kayak gini. Nah, menanggapi hal tersebut, menurut Kakak gimana sih agar mahasiswa tuh tidak tidak salah konsekuensi atau tidak salah pikiran menanggapi Muhammadiyah itu, soalnya dari Enggi sendiri ya kan Enggi nggak paham, dan dulu Enggi tuh taunya kayak Muhammadiyah tuh gini 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 gini, organisasinya terlalu apa ya, terlalu ke Nabi Muhammad ya Kak, mengagungkan Nabi Muhammad bukan? Iya, ya enggak mengagungkan tapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ya pokoknya apa, mungkin pikiran orang yang nggak tahu atau awam itu kan pasti mikirnya kayak lebih macem-macem gitu lah. Menanggapi hal tersebut gimana sih Kak biar mahasiswa tuh dapat mengerti kalau organisasi ini tuh bukan sekedar kayak gitu doang gitu. Ya mulai dari Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu berdiri untuk mendidik gitu, untuk menyebarkan ajaran agama Islam secara murni. Muhammadiyah itu berpegangan pada dua ini, as-sunnah sama Al-Quran. Al-Quran sama as-sunnah itu berpegangan dua itu. Al-Quran ya firman Allah, kalau perbuatan segala yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi Muhammad itu ya Nabi Muhammad, iyanya itu pengikut. Banyak kader yang ngaku ini apa kader Muhammadiyah tapi beliau tidak mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam. Itu banyak kader Muhammadiyah yang kayak gitu. Iya. Terus gini Kak, saran Enggi ya, Enggi kan pernah tuh gabung IMM yang di kampus. Terus ada lah ya kakak tingkatnya tuh yang ngisi gitu, tapi waktu dia jelasin tentang Muhammadiyah kayak apa ya, penjelasannya tuh bikin ambigu. Jadi tuh teman-teman tuh mikir kayak gimana sih, jadi tambah pusing gitu. Nah jadi kan Enggi sama teman-teman yang lain tuh mikirnya gini, ini gimana sih yang jelasinnya malah bikin tambah pusing. Nah dari situ teman-teman tuh langsung pada banyak yang kayak udahlah nggak usah ikut lagi gitu. Jadi orang yang menjelaskan itu tuh Kak, nggak usah disebutin namanya lah ya, tapi kayak dia jelasin bukan memperjelas, tapi kayak tambah bikin kita itu bingung gitu. Nah, itu ada yang kayak gitu. Mungkin ya penyampaiannya kurang tepat aja kayak gitu ya. Ya seharusnya kader Muhammadiyah itu satu harus memperdalam keilmuannya dulu, habis itu ya berdakwah secara
ilmunya ada, berdakwah menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Berdakwahnya itu ya bukan hanya menyebarkan ajaran agama Islam, tetapi mulai dari perilaku juga gitu, dari sikap, tingkah laku, mulai dari penyampaiannya juga. Mungkin itu ada yang kayak gitu, ada kader Muhammadiyah yang penyampaiannya kurang tepat gitu, yang membuat orang bikin tambah pusing gitu. Seharusnya mengerti malah tambah pusing. Gitu. Ada kayak gitu. Mungkin ya untuk orang itu lebih banyak mengisi keilmuannya gitu, lebih banyak membaca. Ya bukan membaca itu bukan membaca buku aja, tapi membaca kondisi, membaca lingkungan juga kayak gitu. Harus pinter-pinter membaca supaya orang itu kan. Ya, terima kasih ya, Kak. Kakak juga masih masih belajar sih ya. Iya, sama-sama belajar. Bagus. Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum, Kak Sipti. Waalaikumsalam.